Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Angin sore bergerak pelan melewati sela-sela pepohonan besar di halaman belakang rumah kuno itu. Rumah joglo tua bercat coklat kusam berdiri seperti raksasa yang sudah lama menunggu seseorang datang kembali menempatinya. Sore itu, langit mulai berubah jingga. Burung-burung terbang pulang lebih cepat dari biasanya, seolah tidak ingin berada di luar saat gelap tiba. Aris berdiri di tengah ruang tamu sambil mengusap keringat di dahinya. Kardus terakhir ia tumpuk di sudut ruangan. "Wah, capek juga, iya," gumam Aris sambil tertawa kecil. Tapi akhirnya selesai juga pindahan hari ini. Kinan yang sedang mengelap meja dapur tersenyum tipis. "Iya, Mas, walaupun rumahnya tua, tapi luas juga ya. Anak kita bisa lari-lari bebas." Aris mendekat sambil memeriksa piring yang ditata istrinya. "Lumayan kan? Dan murah banget pula. Mana ada rumah gede begini di kota. Belum tentu kita mampu beli." Kinan mengangguk, namun pandangannya tidak benar-benar fokus. Ia melirik ke arah jendela ruang tamu, tempat sebuah pohon besar menjulang dan menaungi sebagian rumah. "Mas," ucap Kinan ragu. "Aku dari tadi ngerasa kayak ada yang merhatiin kita dari luar." Aris menatap istrinya. "Maksudmu, ada tetangga?" "Nggak tahu. Kayak bukan manusia," bisik Kinan, suaranya menurun. Aris tertawa, meski tak selebar biasanya. "Bu, kamu tuh. Ini cuma desa. Sepi itu biasa. Kamu kan belum terbiasa tinggal jauh dari kota." Sebelum Kinan sempat menjawab, Sari, putri mereka yang berusia 7 tahun, tiba-tiba berbicara dari sudut ruangan. Ia duduk di lantai dengan krayon berserakan di sekelilingnya. "Ibu benar," kata Sari lirih, tanpa menoleh. "Ada yang ngeliatin kita dari tadi." Aris spontan menoleh ke belakang, refleks mencari sesuatu di dekat pintu dan jendela. "Kosong." "Sari, kamu lihat apa, Nak?" tanya Aris sambil mendekati putrinya. Sari mengangkat kertas gambarnya. Sebuah siluet hitam tinggi dengan topeng kayu retak tergambar sangat jelas. Gambar itu membuat bulu kuduk Aris meremang. "Dia marah," ucap Sari datar. "Katanya kita nggak boleh tinggal di sini." Kinan langsung duduk dan memeluk Sari. "Nak, jangan ngomong kayak gitu ya. Ibu jadi takut." "Aku nggak nakut-nakutin, Bu," jawab Sari sambil menunjuk gambar itu. "Dia yang bilang. Dia berdiri di belakang ayah tadi." Aris menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Tapi ia berusaha tetap tenang. "Ya sudah. Mungkin Sari capek, ya. Ayo kita mandi dulu, nanti makan." Namun bahkan ketika mereka beranjak, Aris sempat melirik lagi ke gambar itu. Entah kenapa, gambar itu terlalu detail untuk ukuran anak 7 tahun. Terlalu proporsional, terlalu nyata. Setelah maghrib, Aris keluar ke teras untuk menyiram tanaman. Suasananya berbeda dari sore tadi. Jauh lebih sunyi, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Udara terasa lebih dingin meski tidak ada angin. "Permisi Den Aris." Suara serak itu membuat Aris menoleh. Seorang lelaki tua berbalut sarung dan baju lurik berdiri di depan pagar. Sorot matanya tajam, namun wajahnya penuh kehati-hatian. "Oh, Mbah Rejo, monggo masuk," kata Aris, sedikit lega melihat wajah yang dikenalnya dari para tetangga siang tadi. Mbah Rejo menggeleng cepat. "Boten Den, saya ora wani melebu, saya nggak berani masuk halaman rumah ini." Aris menurunkan gayung, bingung. "Lo kenapa Mbah?" Mbah Rejo mengambil napas panjang sebelum berkata pelan, "Saya cuma mau ngandani. Ingin mengingatkan, malam 1 Suro tinggal sebentar lagi." Aris menunggu, tetapi Mbah Rejo memandang sekeliling rumah dengan gelisah. "Den, tolong kunci rapat rumah panjenengan nanti malam 1 Suro. Jangan keluar sampai pagi." Nada suaranya sangat serius. Aris tersenyum kaku. "Memangnya kenapa, Mbah? Apa ada tradisi tertentu?" Mbah Rejo mendekat, berbicara lebih pelan. "Ini soal perjanjian lama yang belum tuntas. Rumah ini ada tandanya, ada yang menunggu tumbalnya." Aris terdiam.
Suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mbah, Aris mencoba merasionalisasi, masa iya ada yang begituan? Mbah Rejo memegang lengan Aris dengan kuat. Dan, saya serius, ini bukan mainan, nyawa anak istri panjenengan bisa melayang. Tolong percaya. Aris terpaku, ia tidak menjawab, dan Mbah Rejo pun mundur. Saya sudah mengingatkan ia dan, ucapnya sebelum pergi menembus kegelapan. Aris hanya berdiri mematung di teras, mendengarkan langkah Mbah Rejo yang makin menjauh. Jantungnya berdebar, tapi ia memaksa dirinya berpikir logis. Masa sih, ada yang begituan, gumamnya, meski keraguan mulai merayap masuk. Malam semakin larut, Sari sudah tidur, tapi Kinan masih gelisah. Aris duduk di tepi ranjang sambil menggosok-gosok wajahnya. Kamu masih kepikiran omongan Mbah Rejo, Mas? Tanya Kinan. Aris diam sejenak sebelum menjawab, iya, tapi kayaknya cuma tradisi desa, Bu. Biasalah, orang-orang tua dulu suka begitu. Kinan menggeleng cepat. Enggak, perasaan aku dari tadi enggak enak. Dari pertama masuk rumah ini pun udah kerasa beda. Aris menepuk punggung istrinya. Nanti juga terbiasa. Sesuatu jatuh keras dari dapur. Keduanya langsung menoleh. Aris berdiri cepat. Kamu tunggu sini, Bu. Aku akan cek di dapur. Ia melangkah ke dapur dengan senter ponsel. Lampu beberapa kali berkedip sebelum akhirnya mati total. Loh, kok mati? Gumam Aris. Langkahnya berhenti di pintu dapur. Di lantai, gelas kaca pecah berserakan. Tak ada angin. Jendela tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara seperti rantai diseret pelan dari belakang rumah. Aris merinding. Apa itu? Ketika ia hendak mendekat ke arah pintu belakang, suara lainnya terdengar. Suara napas berat, sangat dekat. Aris spontan mundur. Mas, suara Kinan memanggil dari kamar. Mas cepat sini. Aris berlari kembali, menutup pintu dapur. Kinan duduk di sisi ranjang sambil memeluk Sari yang baru terbangun dan tampak ketakutan. Sari mimpi lagi? Tanya Aris berusaha menenangkan. Sari menggeleng pelan. Bukan mimpi. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Yang tadi ibu bilang, yang merhatiin kita, dia ada di luar jendela kamar. Aris menelan ludah. Kamu lihat apa? Sari menunjuk jendela. Matanya merah, kayak bara. Dia panggil nama aku, pelan tapi jelas. Kinan memeluk Sari lebih erat. Mas, aku nggak kuat kalau harus begini terus. Apa yang sebenarnya terjadi sama rumah ini? Aris terdiam lama, menatap Sari dan Kinan bergantian. Keraguan yang tadi ia tekan mulai merobek ketenangannya. Mungkin Mbah Rejo nggak asal bicara, gumamnya akhirnya. Kinan menatap Aris dengan wajah takut sekaligus lega karena suaminya mulai percaya. Aris berdiri mengatur napas. Kita tidur di kamar ini saja malam ini. Besok pagi aku mau ketemu Mbah Rejo lagi. Kita butuh jawaban. Menjelang tengah malam, suara-suara aneh semakin jelas, langkah kaki di atap, rantai diseret di halaman, suara lirih seperti seseorang menjerit tertahan. Sari memeluk bonekanya erat-erat, wajahnya pucat. Namun suara paling membuat mereka membeku adalah ketika terdengar ketukan dari luar jendela kamar. Perlahan, dan sangat tidak manusiawi, Kinan menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Aris meraih Sari, mendekapnya kuat. Malam itu, mereka bertiga tidak bisa tidur. Dan Aris, yang selama ini paling skeptis, tahu satu hal pasti. Rumah ini tidak kosong, dan seseorang, atau sesuatu, benar-benar sedang memperhatikan mereka. Pagi hari datang tanpa benar-benar memberi rasa lega. Meski matahari sudah naik, udara di dalam rumah joglo itu tetap dingin seperti malam belum pergi. Aris berdiri di teras sambil menggosok wajahnya, mencoba menghilangkan rasa kantuk setelah semalaman tidak tidur. Di belakangnya, Kinan menutup pintu perlahan sambil menggendong Sari yang masih terlihat lelah. Mas, kamu beneran mau ke rumah Mbah Rejo sekarang? Aris mengikat tali sepatunya sambil menjawab pelan, iya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak mau Sari lihat hal-hal kayak tadi malam lagi. Sari memeluk leher ibunya. Ayah hati-hati, dia masih ada di belakang rumah. Aris berhenti mengikat sepatu, menatap Sari dengan alis berkerut. Nak, kamu lihat apa lagi? Sari menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah tanpa mengatakan apa-apa.
Aris menelan ludah, lalu memaksa dirinya tersenyum. Iya, ayah hati-hati, ayah pulang cepat. Desa itu kecil, jalanannya sempit dan dipagari pohon bambu yang saling bersentuhan saat angin lewat. Beberapa warga terlihat duduk di depan rumah, namun ketika Aris lewat, mereka langsung diam dan menunduk. Ada tatapan iba, tapi juga takut, seolah Aris membawa sesuatu yang mengerikan bersamanya. Aris mencoba ramah. "Pagi Bu." Salah satu ibu-ibu hanya mengangguk kecil, wajahnya pucat. Yang lain malah menutup pintu rumah cepat-cepat. Aris menghela napas. Kenapa sih semua orang bersikap kayak aku bawa penyakit mematikan? Ketika ia berjalan lebih jauh, seorang bapak parubaya berdiri di depan warung kecil. "Dan Aris," panggilnya perlahan. Aris mendekat. "Oh Pak, ada apa ya?" Pria itu menatap kanan kiri, lalu berbisik, "Rumah itu, seharusnya nggak dijual, dan lurah lama udah ingetin, tapi tetap ada aja orang yang maksa ngasih harga murah. Sampai akhirnya sampai ke tangan panjenengan." Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa tidak boleh dijual?" Bapak itu menggeleng, wajahnya tegang. "Bukan tempat yang pantas buat keluarga. Ada yang numpang tinggal di sana. Saya nggak bisa cerita banyak. Tapi kalau panjenengan sayang anak istri, cepat pindah sebelum malam suro." Belum sempat Aris bertanya lebih jauh, bapak itu buru-buru masuk ke warung dan menutup tirai bambunya. Aris berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan dengan perasaan semakin tidak nyaman. Rumah Mbah Rejo berada di pinggir sawah, tidak jauh dari pohon beringin tua. Ketika Aris mengetuk pintu, Mbah Rejo langsung membukanya seolah menunggu. "Masuk Den, saya sudah kira panjenengan bakal datang pagi ini." Aris masuk ke dalam rumah panggung itu. Bau rempah dan dupa menyambutnya. Di dinding tergantung beberapa pusaka lama. "Duduk, Dan." Aris duduk, tapi tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi sama rumah itu?" Mbah Rejo menghela napas panjang, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari lemari tua. Ia meletakkannya di meja, namun tidak membuka. "Dan, rumah yang panjenengan tempati itu dulunya milik seorang lelaki bernama Wargo. Dia dulunya petani biasa, hidup sederhana, sampai suatu saat, dia tiba-tiba jadi kaya raya. Tanahnya meluas, hasil panennya melimpah." Aris mengangguk, menunggu kelanjutan cerita. Tapi kekayaan itu, bukan dari kerja keras. Wargo melakukan perjanjian di malam satu suro. Dia memanggil makhluk halus penjaga gerbang gaib, namanya Sengkolo. Aris menggigit bibirnya. "Jadi, yang semalam itu," Mbah Rejo melanjutkan, "makhluk itu akan memberi kekayaan, tapi dengan syarat, tiap satu generasi, harus menyerahkan tumbal dari darah dagingnya sendiri. Anak, cucu, siapapun keturunannya." Aris mengepalkan tangan. "Tapi, kami bukan keturunan Wargo." "Itu dia masalahnya, Dan," jawab Mbah Rejo, tatapannya serius. "Perjanjian itu tidak terikat pada Wargo saja, tetapi pada rumahnya. Siapapun yang tinggal di situ, dianggap meneruskan perjanjian." Aris tercekat. "Jadi, Sari, dan Janin Kinan." Mbah Rejo mengangguk pelan. "Iya Den, mereka yang paling rentan." Aris berdiri tiba-tiba, kursi kayu bergeser keras. "Mbah, kenapa tadi malam gak bilang semua ini? Kenapa cuma ngasih peringatan tanpa penjelasan?" Nada suaranya naik, namun jelas berasal dari ketakutan dan rasa bersalah. Mbah Rejo tetap tenang. "Kalau saya bilang terlalu cepat, panjenengan gak bakal percaya." Aris terdiam. Ia tahu itu benar. Mbah Rejo membuka kotak kecil di meja. Isinya adalah sebuah topeng kayu kecil, sangat mirip dengan gambar Sari. "Ini replikanya," kata Mbah Rejo. "Topeng asli ada di rumah panjenengan, entah di mana. Itu sumber kekuatannya. Selama topeng itu utuh, Sengkolo akan selalu datang menagih." Aris menarik napas dalam-dalam, tangannya gemetar. Aku harus nemuin topeng itu." "Betul, tapi ingat, Dan, makin dekat malam suro, makhluk itu makin agresif. Jangan pernah hadapi sendirian." Aris mengangguk perlahan. "Mbah, aku mohon, tolong bantu keluarga saya." Mbah Rejo menatapnya lama sebelum menjawab. "Selama panjenengan mau percaya dan mau mendengar, saya akan bantu." Saat Aris berjalan pulang,
pikirannya kacau. Ia baru tiba di halaman ketika melihat Kinan sedang berdiri menatap sumur tua di belakang rumah dengan wajah pucat. Sari duduk di teras, memeluk boneka lusuhnya. "Kinan, kamu ngapain di situ?" Aris berlari menghampiri. Kinan menoleh perlahan. "Mas, dari tadi ada suara dari sumur. Kayak suara perempuan nangis. Aku pikir itu halusinasi, tapi Sari bilang dia dengar juga." Sari mengangguk lemah. Dia minta tolong, iya. Katanya, jangan datang malam ini, mereka akan bangun. Aris langsung memasukkan keluarganya ke dalam rumah. "Mulai sekarang, jangan ada yang keluar sendirian." Kinan duduk di sofa, memegang perutnya. "Mas, aku nggak mau cuma diam. Kita harus ngelakuin sesuatu." Aris melihat mata istrinya. Ada ketakutan, tapi juga keberanian. "Apa yang kamu mau lakukan, Bu?" "Mas bilang tadi mau cari topeng itu, kan? Aku bantu. Aku dan Sari bisa cari di sebelah dalam rumah. Kamu cari di luar atau gudang." Aris tampak ragu. "Tapi kamu lagi hamil. Aku takut." "Mas," Kinan memotong dengan lembut. "Aku ibu Sari. Aku harus lindungi dia juga. Aku nggak mau cuma sembunyi ketakutan." Aris tertegun. Ia sadar, istrinya jauh lebih kuat daripada yang ia kira. "Baik," katanya pelan. "Tapi kalian tetap di dalam rumah. Aku akan cek di luar." Rumah terasa lebih gelap dari biasanya meski hari masih siang. Aris memeriksa gudang di sisi rumah. Debu tebal, sarang laba-laba, dan bau kayu lembab memenuhi ruangan. Ia menendang beberapa kotak kayu tua. Ada peti di pojok gudang, tertutup kain hitam. Aris menelan ludah. Ini mungkin. Ia menarik kain itu. Tiba-tiba pintu gudang tertutup sendiri. "Siapa di luar?" teriak Aris sambil memegang gagang pintu. Tidak ada jawaban, hanya suara napas. Di sudut ruangan, Aris mengarahkan senter ke suara itu. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan panjang bergerak di dinding, seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Aris membalikkan badan cepat, kosong. Nafasnya memburu, tangan gemetarnya membuka peti itu. Isinya hanya kain-kain lama dan buku harian kusam. Belum sempat ia mengambilnya, brak, pintu gudang terbuka keras. "Mas, kamu nggak apa-apa?" Kinan muncul dengan napas tersengal. Aris mengangguk, masih terkejut. Aku lihat bayangan." Kinan memegang tangannya, menguatkan. "Mas, kita harus buru-buru. Malam Suro tinggal sehari." Aris menatap peti kosong itu, kemudian buku harian yang ia temukan. Topengnya belum ketemu, tapi mungkin ada petunjuk di sini. Isi buku harian Wargo. Di ruang tamu, Aris membuka buku itu. Kinan dan Sari duduk di dekatnya. Tulisan tangan Wargo tampak bergetar, seperti ditulis dalam ketakutan. "Aku sudah kaya, semua tanah kini milikku." Tapi suara dari sumur itu terus memanggil. Katanya waktunya hampir tiba, darah harus dibayar. Aris menelan ludah. Topeng itu adalah wajah Sengkolo. Jangan sampai rusak, kalau rusak, dia akan marah. Kinan memegang layar buku dengan tangan gemetar. "Mas, jadi benar." Aris mengangguk pelan. "Iya, dan artinya topeng itu masih di rumah ini." Sari tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah pucat pasi. "Ayah." Suaranya serak. "Aku tahu, di mana topengnya." Aris dan Kinan saling pandang dengan ngeri. Sari menunjuk tangannya sendiri, yang bergetar. Dia bilang, "Topengnya nunggu ayah, di tempat gelap, tempat awal perjanjian." Mata Aris membesar. "Sumur," bisiknya. Langit senja terlihat lebih muram dari biasanya. Awan menggantung rendah, seakan menekan desa kecil itu dengan beban yang tidak terlihat. Angin berhenti bertiup, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Desa menjadi sunyi seperti kuburan. Di dalam rumah, Aris berdiri mematung di depan jendela sambil memegang buku harian Wargo. Nafasnya berat, tidak teratur. Setiap kalimat di buku itu membuat dadanya semakin terhimpit rasa takut dan bersalah. Sementara itu, Kinan mempersiapkan ruang tengah, menutup jendela dengan kain, memasang kunci ganda pada pintu, dan menyalakan lilin sebagai penerangan kecil. Sari duduk di sampingnya, memegang boneka lusuh yang ia bawa sejak mereka pindahan. "Bu," suara Sari lirih, "malam ini dia bakal keluar dari sumur."
Kinan menghentikan gerakannya. Sari, jangan dulu bicara begitu. Kamu bikin ibu makin tegang. Aku cuma bilang, apa yang dia bilang ke aku, jawab Sari pelan. Dia bilang, malam ini gerbang bakal kebuka. Kinan merinding. Gerbang apa nak? Sari menatap ibunya dengan mata sendu. Gerbang tempat dia keluar masuk. Kinan memeluk putrinya erat-erat. Sudah, sayang, ibu di sini. Ibu nggak akan biarin apapun ambil kamu ya. Aris berjalan menuju ruang tengah. Wajahnya pucat, dan ada goresan kecil di pipinya, hasil dari jatuh saat mencoba membuka peti di gudang tadi. Kinan, kita harus kumpul bertiga di sini. Jangan ada yang pisah, katanya sambil duduk di lantai. Kinan menatapnya. Mas, kamu nggak apa-apa. Kamu kok kayak abis ngeliat setan. Aris menghela napas panjang. Bu, aku baru saja baca halaman terakhir buku Wargo. Ia membuka bagian yang ia tandai. Jika tiba malam satu suro, jangan coba menantangnya. Jaga jarak dari sumur. Jika kau dengar suara rantai, jangan dekati. Jika kau lihat bayangan panjang, jangan panggil namanya. Dan jika topengnya bergetar, berarti dia sudah di belakangmu. Kinan menutup mulutnya, menahan diri agar tidak menjerit. Satu hal lagi, lanjut Aris. Wargo nulis kalau dia menaruh topeng itu di tempat paling gelap di rumah ini. Tempat pertama kali dia melakukan ritual, tempat dia nangis setelah nama anaknya disebut sebagai tumbal. Sari berdiri perlahan dan menunjuk ke arah lantai. Di bawah rumah, katanya lirih. Aris dan Kinan memandang lantai kayu itu dengan ngeri. Rumah joglo lama biasanya punya ruang kolong kecil, tapi mereka belum pernah memeriksanya. Kinan menarik napas. Mas, kita harus cari topeng itu sebelum malam makin gelap. Sari memegang tangan Aris erat. Ayah, jangan turun sendiri ya. Dia ada di sana. Aris berlutut dan menatap putrinya. Ayah janji, ayah nggak akan tinggalin kalian. Aris mengangkat karpet tipis di ruang tamu hingga menemukan sebuah pintu kayu kecil di lantai pintu kolong rumah. Kok aku nggak sadar ada ini sejak kemarin, gumamnya. Pintu itu dipenuhi debu dan bekas sidik jari yang tidak masuk akal, sidik jari memanjang seperti milik seseorang yang tangannya sangat kurus. Aris menelan ludah. Kin, kamu siap? Kinan berdiri dekat Sari. Mas, hati-hati. Kalau ada yang aneh sedikit aja, teriak, ya. Aris mengangguk. Ia membuka pintu kayu itu perlahan. Aroma lembab bercampur bau tanah basah langsung menyembur ke wajahnya. Gelap total, seolah cahaya pun takut masuk ke sana. Aris menyorotkan senter. Ada tangga kayu tua yang turun ke kolong rumah. Mas, kamu yakin mau masuk? Tanya Kinan cemas. Aris mengangguk pelan meski tubuhnya gemetar. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ia menuruni tangga pelan-pelan. Suara langkahnya bergema seperti di ruang bawah tanah. Udara dingin menusuk tulang. Ketika berada di bawah, senter Aris menangkap sesuatu, coretan pada dinding tanah. Tulisan-tulisan aneh, seperti mantra kuno yang tercampur bahasa Jawa. Kemudian, suara itu terdengar. Adek, kenapa turun ke sini? Aris hampir menjatuhkan senter. Suara itu datang dari belakangnya, suara seperti perempuan menangis, serak dan pecah. Mbah Rejo, itu kamu, seru Aris panik. Tidak ada jawaban, hanya gumaman lirih. Topeng, di sini, Wargo tahu. Aris tersentak, ia menyorotkan senter ke sudut ruangan. Di sana, sebuah kain hitam tergulung. Napas Aris tercekat, ia mendekat perlahan, menyingkap kain itu. Di baliknya, sebuah topeng kayu, retak, tua, bermata merah menyala samar. Aris langsung mundur. Astaga, topeng itu bergetar, secara halus, lalu makin kuat, seolah ada sesuatu di balik topeng yang ingin keluar. Tidak, Aris memukul topeng itu dengan tangannya, mencoba menghentikan getaran. Namun seketika suara lain terdengar dari lantai atas, suara Kinan berteriak. Mas Aris. Aris langsung mengambil topeng itu dan berlari menaiki tangga secepat mungkin. Saat Aris menutup pintu kolong rumah, Kinan memeluk Sari erat sambil menatap pintu depan yang bergetar keras seperti dihantam sesuatu dari luar. Mas, dia berusaha masuk, teriak Kinan. Aris menahan nafas. Jam berapa sekarang? Kinan melihat jam dinding.
Jarumnya lambat bergerak. Sudah lewat Isya, sebentar lagi tengah malam. Aris menelan ludah. Malam satu suro sudah dimulai. Tiba-tiba seluruh lilin yang menyala padam bersamaan. Rumah gelap total. Sari menangis kecil. Ayah, dia udah masuk, dia dari lantai bawah ikut ayah. Aris memegang pundaknya. Enggak, nak, ayah di sini. Ayah nggak akan biarin dia ambil kamu. Di luar rumah, suara langkah mulai terdengar. Langkah itu panjang, berat, retak, seperti tulang yang bergerak tidak wajar. Lalu suara lain muncul, suara rantai diseret. Mas, bisik Kinan, kita harus ngumpet. Aris mengangguk cepat. Mereka bertiga masuk ke kamar belakang dan mengunci pintu. Aris menarik lemari untuk menghalangi pintu. Suasana gelap, sunyi, tapi suara langkah itu makin dekat. Klotak, klotak, klotak. Aris menggenggam topeng itu di tangannya. Getarannya makin menjadi-jadi, seolah sumbernya tahu topeng itu ditemukan manusia. Kinan memegang tangan Sari. Tenang ya, nak, ibu di sini. Sari menatap pintu kamar. Dia di luar, dia bilang dia mau ambil sesuatu yang dipinjam dulu. Aris gemetar. Apa maksudnya? Sari menutup wajahnya. Dia bilang, tumbal sebelumnya belum lengkap. Kinan menoleh cepat. Apa? Sari menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang, dia mau ambil yang belum dia dapat, waktu keluarga lama masih tinggal di sini. Aris mematung. Keluarga lama itu, Aris mencoba mengingat buku harian, mereka punya 2 anak. Sari mengangguk pelan. Yang satu sudah diambil Sengkolo, yang satu lagi kabur, dia belum puas. Tiba-tiba, pintu kamar retak. Aris membekap mulut Sari agar tak menjerit. Suara napas berat masuk dari celah pintu. Bayangan gelap merayap di bawah pintu, seperti kabut hitam hidup. Sari menggigil. Dia masuk lewat celah. Aris memeluk Sari dan Kinan sekaligus. Bu, kalau dia berhasil masuk, kamu bawa Sari lari lewat jendela belakang. Kinan menatap Aris, marah sekaligus takut. Mas, jangan ngomong begitu. Kita harus selamat bertiga. Aris menatap istri dan anaknya dengan mata berkaca. Kalau dia mau tumbal, dia nggak boleh dapat Sari. Itu harga mati. Kinan memegang wajah Aris. Mas, kita lawan bareng-bareng. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sari memeluk ayahnya erat. Ayah, aku sayang ayah. Aris mencium kepala Sari. Ayah juga sayang kamu nak. Lalu, sunyi, suara langkah berhenti. Bayangan di bawah pintu menghilang. Kinan menahan napas. Mas, dia pergi. Aris berdiri perlahan, mendekati pintu. Ia menempelkannya ke pintu, mencoba dengar. Dan saat itu juga, suara bisikan terdengar langsung di telinganya. Dan, Aris terlonjak mundur sampai menabrak lemari. Bukan suara Sengkolo, bukan suara entitas jahat. Itu suara Mbah Rejo. Mas, itu suara Mbah Rejo, kata Kinan. Aris membuka pintu sedikit. Benar, ada Mbah Rejo berdiri dengan lampu minyak. Dan, ayo keluar, waktunya belum habis. Saya bisa bantu. Aris langsung membuka pintu. Tapi Mbah Rejo menggeleng cepat. Jangan keluar, katanya keras. Saya cuma ngomong dari luar jendela. Kalau panjenengan buka pintu keluar rumah, dia bisa masuk. Aris menelan ludah. Mbah, topengnya saya temukan. Mbah Rejo terdiam beberapa detik. Kalau begitu, malam ini kita harus bertahan. Besok sebelum matahari terbit, kita harus melakukan penghancuran di sumur. Kinan menatap Aris, wajahnya penuh kekhawatiran. Sumur itu, tempat dia muncul, kan? Bisiknya. Mbah Rejo menjawab dari luar. Betul, dan itu juga satu-satunya tempat dia bisa dihentikan. Sari menggenggam tangan ibunya. Ayah, kalau kita ke sumur, dia bakal menunggu di sana. Aris menatap keluarganya satu persatu. Kita harus lakukan ini, katanya akhirnya, suaranya mantap meski tubuhnya gemetar. Kalau tidak, dia akan mengejar kita sampai kapanpun. Di luar rumah, suara rantai kembali terdengar. Malam satu suro baru saja dimulai. Dan Sengkolo, makhluk penjaga tumbal, baru saja bangun. Malam berjalan seperti waktu yang enggan bergerak. Jarum jam dinding terasa lambat, sangat lambat, seolah seluruh dunia menahan napas.
Lilin-lilin kecil yang tadi sempat menyala sudah padam sejak lama, menyisakan hanya cahaya remang dari lampu minyak yang dibawa Mbah Rejo, diletakkan di luar jendela untuk memberikan sedikit penerangan. Sengkolo masih berkeliaran di sekitar rumah. Suara rantai, langkah patah-patah, serta desahan napas dinginnya terus terdengar dari halaman. Sari memeluk bonekanya erat-erat, tubuh kecilnya gemetar setiap kali suara keras terdengar. Aris dan Kinan duduk di lantai kamar belakang, menopang tubuh Sari di antara mereka agar anak itu merasa lebih aman. "Mas," bisik Kinan, suaranya bergetar, "kapan kita harus ke sumur?" Aris memandang jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 3 pagi. "Nanti," jawab Aris perlahan, pas suara ayam pertama terdengar. "Itu tandanya waktunya sudah hampir habis. Kalau kita keluar terlalu cepat, dia bakal lebih kuat." Kinan mengangguk meski tidak benar-benar mengerti, tapi ia percaya pada Aris. Dalam keadaan kacau seperti ini, kepercayaan satu-satunya hal yang tersisa. Sari menatap Aris. "Ayah, dia masih nunggu di bawah jendela. Dia bilang dia bakal ikut kita, kemanapun kita pergi." Aris memeluk Sari. "Ayah ada di sini, nak. Tenang, ayah nggak akan biarin dia ambil kamu." Sari mengangguk kecil, namun matanya tetap takut. Sekitar pukul 4, ayam pertama berkokok. Suara itu memecah keheningan panjang malam dan seperti memberi isyarat bahwa waktu penghancuran topeng semakin dekat. Suara itu juga memancing reaksi lain, suara jeritan panjang dari luar rumah. Jeritan yang bukan milik hewan, bukan manusia, tapi sesuatu di antaranya. Kinan memeluk Sari erat-erat. "Ya Tuhan," Aris berdiri. Saatnya, ia menatap Kinan dalam-dalam. "Bu, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan Sari, ya." Kinan menggenggam tangan Sari lebih erat. "Mas juga jangan tinggalin kita." Aris menarik napas panjang. "Aku janji." Mereka perlahan membuka pintu belakang. Angin pagi yang dingin menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan bau kemenyan yang terbakar dari kejauhan. Langkah pertama mereka keluar terasa bagaikan menembus udara berat yang menekan. Cahaya remang-remang dari lampu minyak Mbah Rejo tampak dari sisi rumah. "Dan Aris," suara Mbah Rejo terdengar lirih namun mantap, "waktunya sudah tiba. Bawa topeng itu." Aris mengangkat topeng kayu terkutuk itu. Meski tidak ada angin, benda itu bergetar halus di tangannya. Sari meringis. "Ayah, dia nggak suka kita bawa itu keluar." "Biarkan," jawab Aris. "Dia harus dihadapi." Mbah Rejo menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah. "Ayo jalan." Tapi, ia mengangkat tangan melarang, "Jangan lari. Jangan menunjukkan punggung pada dia." Kinan menghela napas gemetar. "Mbah, apa dia ngikutin kita?" "Dia sudah bangun sejak tadi," jawab Mbah Rejo pelan. "Dia hanya menunggu saat yang tepat." Mereka berjalan perlahan, tubuh mereka menggigil bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu mengawasi dari kegelapan. Langkah mereka menimbulkan suara krek-krek di tanah kering. Setiap beberapa langkah, suara rantai di belakang terdengar mengikuti. Aris tidak berani menoleh, tetapi dari bayangan yang jatuh di tanah, ia melihat sesuatu bergerak, sosok tinggi kurus, dengan postur patah-patah dan kepala yang miring tidak wajar. Kinan meremas tangan Aris. "Mas, tolong bilang kalau itu cuma bayangan pohon." Aris tidak menjawab, karena ia tahu, itu bukan bayangan pohon. Sari menggigit bibirnya. "Ayah, dia makin dekat." Aris menatap Sari dan mengangguk pelan. "Tetap jalan, nak." Setiap langkah terasa seperti 1 tahun panjang. Hingga akhirnya mereka tiba di depan sumur tua itu. Sumur dengan batu-batu hitam berlumut, tali timba putus, dan aroma lembab yang menusuk. Mbah Rejo berkata, "Letakkan topeng itu di mulut sumur." Aris maju 1 langkah. Namun saat itu juga, tanah bergetar keras seperti ada yang menghantam dari bawah sumur. Kinan menjerit refleks. "Mas!" Aris hampir terjatuh. Topeng di tangannya bergetar begitu kuat hingga hampir terlepas. Sari menangis. "Ayah!" Dia marah. Dia nggak mau topengnya dihancurin. Aris menguatkan pegangan. "Aku nggak peduli. Kita sudah cukup disiksa." Sengkolo menampakkan wujud penuh. Dari arah gelap, suara itu muncul. Kemudian, perlahan, sosok itu keluar dari balik pohon besar. Lebih jelas daripada sebelumnya.
Tubuhnya tinggi, kurus seperti bambu kering. Sendi-sendinya berputar tidak wajar. Lehernya terlalu panjang. Matanya merah, semerah bara yang disiram angin. Topeng kayu retak menempel di wajahnya, tetapi retakannya terus melebar seperti mulut yang ingin keluar. Kinan memeluk Sari rapat-rapat. Ya Allah! Aris menahan napas. Kamu mau apa dari keluarga saya? Sengkolo menggerakkan kepalanya seperti boneka patah. Tumbal, suaranya seperti dua suara bercampur menjadi satu. Belum lunas. Aris berteriak, ambil saya. Jangan ambil anak saya. Sengkolo menggeram keras. Suara itu menggetarkan tanah. Darah pertama, darah baru, milikku. Sari langsung memeluk ibunya erat-erat. Ibu, dia mau aku. Tidak ada waktu lagi. Sengkolo bergerak cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia melompat, kakinya menghantam tanah keras hingga menimbulkan suara retak. Aris mendorong Sari dan Kinan ke sisi sumur. Bu, lindungi Sari. Kinan menahan Sari di belakangnya sambil menjerit, Mas. Hati-hati. Aris mengangkat topeng itu tinggi-tinggi. Kalau ini yang kamu mau, aku hancurkan sekarang. Sengkolo menerjang Aris. Aris jatuh tersungkur, topeng terpental ke tepi sumur. Sengkolo mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Aris. Nafasnya berbau tanah kuburan, busuk, dan dingin. Aris mendorong tubuhnya. Kamu tidak akan ambil keluarga saya. Barrejo berteriak, dan ambil topengnya, hancurkan di batu sumur. Aris melihat batu besar di sisi sumur, tempat ritual lama dilakukan. Ia merangkak, meraih topeng itu. Sengkolo mengamuk, meraih kaki Aris. Kinan menjerit, Mas. Aris berteriak, mengangkat topeng itu dengan kedua tangan. Ini akhirmu. Ia menghantam topeng itu ke batu keras. Retakan muncul. Sengkolo menjerit seperti 1000 suara manusia diseret hidup-hidup. Aris menghantam lagi. Retakan makin besar. Sengkolo meraih bahu Aris, kuku panjangnya menembus kulit. Mas Aris. Kinan histeris. Aris menjerit kesakitan, tapi terus menghantam. Hancur. Dengan hantaman terakhir, topeng itu pecah berkeping-keping. Sengkolo berteriak, tubuhnya terlipat, pecah menjadi kabut gelap, lalu menghilang dalam pusaran angin dingin. Semua suara berhenti. Tidak ada rantai. Tidak ada langkah. Tidak ada napas berat. Hanya keheningan. Aris jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Luka di bahunya berdarah, tapi ia tidak memedulikannya. Kinan langsung berlari memeluknya. Mas, kamu nggak apa-apa. Aris merangkul istri dan anaknya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Kita selamat. Kita benar-benar selamat. Sari memegang wajahnya. Ayah, dia sudah pergi. Aris mencium kening putrinya. Iya, nak, dia sudah pergi. Barrejo duduk di tanah sambil mengusap wajahnya. Alhamdulillah, kutukan itu akhirnya putus. Pagi hari yang baru. Matahari baru muncul ketika mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Kinan mengganti pakaian Sari, Aris membalut lukanya, dan Barrejo menyiapkan ramuan agar tubuh mereka pulih. Beberapa warga desa muncul dari jauh, hanya berani mengintip dari balik pagar. Ada tatapan lega, juga takut. Kita pergi dari sini, kata Kinan pelan. Hari ini juga, Aris mengangguk. Iya, kita nggak akan tinggal di sini lagi. Saat memasukkan barang ke mobil, Sari berkata, Ayah, tanda di tangan aku udah hilang. Aris tersenyum. Syukurlah, nak. Namun saat hendak menyalakan mobil, Aris merasa pergelangan tangannya gatal. Ia menatapnya. Ada tanda hitam samar, bentuknya seperti bekas cap kecil. Semakin lama semakin jelas. Aris membeku. Sari menatap ayahnya dari kursi belakang. Ayah, bisiknya. Dia belum pergi, dia pindah. Aris menatap cermin spion. Di wajahnya, bayangan gelap bergerak sangat cepat, seperti seseorang berdiri di belakang kursi penumpang, meski hanya sekilas. Aris menutup mata. Astaga, Kinan menatap suaminya dengan bingung. Mas, ada apa? Aris tersenyum hambar, senyum takut yang dipaksakan. Nggak apa-apa, Bu, kita pulang. Mobil melaju perlahan meninggalkan desa itu. Di belakang mereka, sumur tua mengeluarkan asap tipis, seperti seseorang menghembus napas terakhirnya. Tapi bagi Aris, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari kutukan baru.
kutukan yang kini mengalir dalam darahnya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.